Ramadan sudah mau usai. Lebaran di depan mata. Kalian tentu lagi seru mau mudik dan pulang kampung kan? Seperti tahun lalu, kali ini kami kembali melakukan ekspedisi mudik. Kami akan merapah dari Jakarta ke Palembang, lalu ke Jambi, dan tujuan akhirnya ke Padang. Tentu, dalam ekspedisi ini akan kami bagikan informasi kesiapan jalan, jarak tempuh, tarif penyeberangan, tarif tol, dan yang gak kalah penting, rekomendasi wisata. Ikutin terus perjalanan kami bersama si stylish Honda BR-V N7X Edition yang baru ini ya. Perjalanan panjang baru siap untuk dijalankan dengan persiapan yang matang. Tidak cuma informasi yang diperlukan, namun fisik, kendaraan, dan barang juga penting untuk dipersiapkan. Kalau mobil yang kami pakai sih, BR-V N7X Edition ini, kami bawa ke bengkel resmi Honda. Pastinya ini jadi salah satu pilihan yang paling aman untuk kita mempersiapkan kendaraan. By the way, kalian tentu sadar kan, ini BR-V edisi baru. Yes, N7X Edition membuat mobil ini makin stylish dan ganteng banget. Pas buat mudik dan nunjukin ke keluarga nanti. Sebelum mulai perjalanan, kita akan pantau dulu kesiapan jalurnya. Untuk itu, kita akan gali informasinya bareng Pak Suharto, selaku General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Utama Merak. Hai Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Pak, kita ngobrol dulu. Silakan. Kami PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Utama Merak di dalam menghadapin Lebaran tahun 2024, kami sudah mempersiapkan 7 dermaga, yang mana 1 dermaga itu adalah dermaga eksekutif, yang 6 dermaga itu adalah dermaga reguler. Kami juga sudah selesai melakukan peningkatan kapasitas di dermaga 2. Jadi dengan penambahan kapal-kapal besar, maka kapasitas angkut akan bertambah. Pesan kami terhadap pemakai jasa, sebelum melakukan perjalanan, periksa dulu diri sendiri, apakah dalam keadaan sehat ya. Karena kesehatan itu sangat penting sekali. Yang kedua, karena ini adalah pada musim cuaca yang masih tergolong ekstrim, kepada para pemakai jasa yang selain kesehatan juga kami harap kepada para pemakai jasa untuk lebih update kembali supaya perjalanannya nanti lancar. Dan kami himbau juga ketika mau datang ke pelabuhan, sesuaikan dengan waktu check-in yang masuk di pelabuhan. Dan juga saya sarankan jauh-jauh hari para pemakai jasa itu sudah memiliki tiket, minimal 1 hari sebelum keberangkatan sudah tersedia tiket. Informasi udah didapat, fisik udah siap, dan barang bawaan udah masuk semua ke dalam mobil. Dan Honda BR-V N7X Edition yang akan jadi teman perjalanan mudik kita kali ini pun sudah dipastikan aman. Kalau itu sekarang saatnya kita berdoa dan bersiap-siap nih untuk melakukan perjalanan. Sekarang dari Jakarta pukul 5.30. Kira-kira jam berapa nyampe Palembang nih? Let's go! Dari Jakarta untuk nyebrang ke Pulau Sumatera sih, tentu kita lewat Pelabuhan Merak. Nah, pastikan kalian tidak lupa menyiapkan tiket penyeberangan yang bisa dibeli secara online. Lalu pastikan untuk membawa dokumen yang dibutuhkan, dan juga pastikan jadwal keberangkatan kapalnya. Lalu, agar mudik tetap asyik, taati petunjuk selama nyebrang ya, dan jaga selalu barang bawaan kita. Alhamdulillah akhirnya Honda BR-V N7X Edition yang kita bawa ini, si plat B ini menjejakkan kaki di Pulau Sumatera. Asik penyeberangannya teman-teman, dan karena momen dekat lebaran gini ya, jadi banyak yang nyebrang juga, ramai, suasananya hangat. Dan kali ini kita mau lanjut ke Palembang dari kota Lampung.
lewat tol Trans Sumatera. Kehadiran tol Trans Sumatera ini memang jadi game changer bagi pemudik yang mau pulang kampung ke Pulau Sumatera. Nantinya tol ini akan menghubungkan ujung timur sampai barat Sumatera, dari Lampung sampai Aceh. Tapi untuk sekarang, kita baru bisa nikmatin dari Lampung ke Palembang aja. Nah, kalau kalian berencana lewat sini juga, siapkan kartu uang elektronik dan isi saldo minimal 410.000 untuk satu kali jalan. Akhirnya setelah subuh tadi jam 5.30 kita berangkat dari Jakarta, jam 5-an ini kita udah nyampe di Palembang nih. Dan pas banget waktunya jelang buka puasa. Dan kalau sampai Palembang nggak perlu rasanya kalau kita nggak makan pempek. Terus gue rekomendasi kalian salah satu tempat makan pempek legendaris berdiri sejak tahun 1961. Apalagi kalau bukan pempek Saga Sudi mampir. Let's go! Perjalanan di kota Palembang belum usai. Gak cuma mencoba kulinernya, momen Ramadan gini jadi saat yang tepat untuk kita jelajah wisata religi. Yuk ikuti kami mendatangi Museum Al-Bait Al-Quran, yang peresmiannya disaksikan oleh 51 parlemen negara Islam sedunia. Kebetulan di sini kami ditemani dengan pemandu museum Pak Rozi. Biar beliau yang ceritakan tentang tempat ini. Ini pengerjaan Al-Quran ini semenjak tahun 2002 sampai 2009. Ini kalau di Palembang namanya kayu tebesu. Kalau di Jawa itu sejenis kayu jati lah. Ya ukiran ini ukiran, kalau di Jawa itu kayak di Jepara kan pakai mesin ya. Ini manual ukirannya. Dipahat manual, dimal dulu, dimal. Udah itu baru dipahat oleh Ustaz. Dimalnya oleh Pak Ustaz Haji Sapatillah. 30 juz sebenarnya sudah selesai semua. Ini awalnya Januari 2012 itu Pak SBY. Waktu itu presiden kan. Langsung nanda tangani resmikan. 10 hari mau lebaran itu biasa rame itu untuk buat momen-momen kayak gitu kan. Kalau ini bukannya dari kapan, dari sampai akhir kapan, ada dana mugar, perihapan terus. Wisata kuliner udah, istirahat juga udah cukup di kota Palembang ini, dan wisata religi pun udah sukses bikin hati kita hangat untuk lanjutkan perjalanan. Tapi sebelum kita lanjut, kalian perlu tahu dulu kalau etapa pertama ini, Jakarta-Palembang, sebenarnya jarak tempuhnya hanya sekitar 500 km. Dan durasi berkendaranya, kalau kalian bablas terus, itu sekitar 8 jam teman-teman kurang lebih. Tapi kemarin pada saat kami jalan ke sini, ternyata ada kendala cuaca pada saat nyebrang, dan juga kami berkali-kali istirahat teman-teman, sehingga waktu tempuhnya yang kami alami itu bisa sampai 12 jam kurang lebih. Nah, perlu kalian ingat juga kalau kalian ikuti jalur yang sama dengan kami, perlu siapkan tiket penyeberangan dari jauh-jauh hari, dan juga siapkan uang elektronik untuk masuk ke tol Trans Sumatera. Tapi jangan khawatir, di tol Trans Sumatera itu lengkap rest areanya, lengkap juga jaringan SPBU-nya, sehingga kalau kalian perlu isi bensin, isi solar, dan istirahat, semua lengkap ada di situ. Kota Palembang memang menyenangkan. Tapi kota lain menanti. Dan kota Padang yang jadi tujuan akhir kita nanti seakan memanggil untuk segera dikunjungi. Lantas, ikuti terus perjalanan ekspedisi mudik Detikcom.